Shalom Church Online. Siapa yang bersemangat pada pagi hari ini? Siapa yang baru bangun tidur? Atau siapa yang masih pakai baju tidur? Atau bahkan siapa yang belum mandi? Atau ada ya gak yang baru sadar kalau ternyata hari ini tuh hari Minggu? Apapun situasi Anda hari ini, saya mau menyambut teman-teman semua. Selamat datang, dan kami sangat senang teman-teman tetap setia mengikuti ibadah online. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, saya akan sampaikan beberapa rules atau informasi yang saya harap bisa teman-teman ikutin supaya semua yang disampaikan lewat video ini bisa betul-betul efektif dalam kehidupan kita semua. Yang pertama, kami belum menyediakan toilet online. Jadi kalau Anda sudah kebelet, Anda bisa pause video ini dan take time buat ke belakang. Jangan biarkan firman Tuhan ini lewat begitu saja. Kapan lagi Anda bisa pause pembicara kapanpun Anda mau. Dan yang kedua, saya sangat menghimbau, jangan biarkan corona menghancurkan kebiasaan baik gereja kita. Come on. Kebiasaan baik yang mana? Kebiasaan untuk mencatat kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan gak perlu iman dalam hal ini, beberapa orang yang lagi nonton pasti belum siapin catatan. But it's okay. Saya mau ngajak teman-teman buat catat dan share catatan Anda semua via media sosial. Karena saat-saat seperti ini kita perlu banjiri media sosial dengan hal-hal yang baik, supaya kita punya peran yang positif di masyarakat ini, teman-teman. Mari siapkan catatan saat ini, dan saya akan pause video selama 10 detik. Dan untuk teman-teman, segera ambil buku dan pulpen untuk mencatat. Here we go. That's good. Mungkin gak semua, tapi saya optimis teman-teman udah siapin catatan. Terima kasih. Dan saya berusaha untuk berinteraksi sama teman-teman, karena saya kangen banget bisa ibadah fisik sama teman-teman semua. Nah, sebelum kita masuk dalam doa, saya mau bacakan ayat yang akan berbicara kepada beberapa orang pagi hari ini. Dan bisa jadi orang itu adalah Anda. Filipi pasal yang keempat, ayatnya keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saya mau ajak teman-teman untuk baca ayat ini sama-sama. 3, 2, ya. Bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, amin. Kita akan berdoa. Boleh saya minta chat emo tangan berdoa supaya saya tahu kalian semua sudah siap untuk berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami masih sehat dan kami bisa ikut ibadah online. Berikan kami hati yang siap untuk menerima taburan firman Tuhan. Jangan biarkan firman Tuhan berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, tapi biarlah firman Tuhan menjadi benih yang berbuah lebat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, sama-sama kita ketik. Amin. Dan tema khotbah saya hari ini adalah The Next Level of Generosity. The Next Level of Generosity. Saya sangat diberkati dengan sharing Kristi minggu kemarin. Dia bilang generosity membuat hidup kita bahagia. Saya mencoba melakukan hal-hal kecil, dan saya sangat bahagia dengan berbagi walaupun sedikit dengan apa yang saya punya, teman-teman. Dan saya mau menekankan tentang kebahagiaan dalam bermurah hati. Are you ready? Saya akan mulai dengan ini. Pernah gak teman-teman punya sebuah rencana yang teman-teman udah siapkan dan rencanakan begitu baik, dan akhirnya berujung pada kegagalan? Semuanya berantakan, mengecewakan, dan bahkan memalukan. Saya ingat waktu pertama kali belajar masak, teman-teman. Masakan pertama saya itu nasi goreng. Nah, detik itu saya putuskan untuk belajar dan bermimpi suatu hari bisa buka restoran. Maklum masih darah biru, masih muda, suka bermimpi banyak. Saya mulai siapkan bahan-bahan yang saya tahu, bawang putih, bawang merah, nasi putih, telur, garam, kecap manis, you name it, dan lain sebagainya. Dengan penuh kepercayaan diri, saya mulai masak dan meracik nasi goreng yang saya yakin akan sangat enak. Karena nasi goreng kan gak susah-susah amat ya. Akhirnya selesai saya masak,
karena saya awam, saya nggak kepikiran buat nyobain gitu. Dan saya langsung kasih ke mama saya buat coba. Detik mama saya coba, mama saya langsung mengkerut mukanya dan bilang, asin banget. Dan waktu saya coba, ternyata nggak asin banget, tapi asin parah. Akhirnya mama saya take over, dia tambah lagi, dia perbaiki supaya bisa dimakan nasinya. Harapan saya untuk buka restoran sirna seketika, tapi hobi masak puji Tuhan masih ke bawah sampai sekarang. Dan puji Tuhan sama seperti Petrus, sang penjala ikan yang sekarang jadi penjala manusia, saya dari hobi masak makanan jadi hobi masak firman Tuhan sebagai gembala. Menurut saya itulah gambar hidup kita, teman-teman. Kejadian itu cuma 10%, dan 90% respon kita lah yang menentukan jadi seperti apa hidup kita. Kita punya goals, visi, kita punya mimpi, rencana yang baik dalam hidup kita. Tapi kita gak pernah expect di tengah-tengah bisa terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Dan respon kita terhadap hal yang tidak kita harapkan itulah yang menentukan hidup kita selanjutnya, teman-teman. Apakah kita melihat ini sebagai masalah yang dapat menghentikan perjalanan kita, atau ini adalah ujian untuk kita menjadi lebih baik dan percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Saya pribadi berpikir, Corona ini menghancurkan beberapa orang dan bahkan menghambat pelayanan saya secara pribadi beberapa waktu ini. Tetapi saya sadar, bukan Corona yang menghancurkan hidup beberapa orang, tetapi reaksi terhadap Corona inilah, respon terhadap Corona inilah yang menghancurkan hidup seseorang, teman-teman. Izinkan saya untuk membuka kartu dalam hidup saya. Beberapa pelarian saya nih, kalau saya lagi dalam tekanan, stres, dan banyak pikiran, itu adalah berdoa. Berdoa membantu saya melepaskan isi hati saya kepada pribadi yang dapat saya percaya. Terkadang saya pergi ke tempat fitness bukan sekedar untuk olahraga loh, teman-teman. Ya, tapi juga untuk melepas stres dalam hidup saya, karena olahraga membantu melepaskan hormon endorfin. Dan beberapa waktu ini saya menemukan memasak dapat membantu saya melepaskan hormon bahagia dalam diri saya. Tapi yang paling favorit, yang paling sering saya lakukan setiap hari adalah membaca buku. Dan saya menemukan fakta yang menarik dari bacaan yang saya baca belakangan ini. Ditemukan bahwa faktor terbesar seseorang melakukan bunuh diri adalah depresi. Dan ditemukan orang-orang depresi, faktornya adalah karena mereka memilih untuk berpikir negatif. Dan pikiran negatif tersebut membutakan mata mereka sehingga mereka nggak dapat melihat hal-hal baik untuk mereka tetap hidup. Itu dia kenapa setiap kejadian dalam hidup perlu kita respon dengan tepat. Karena itulah yang akan menuntun kita pada masa depan kita, teman-teman. Dan dalam Alkitab, saya menemukan 2 murid Yesus yang sangat menarik untuk dibahas dalam hal ini. Siapa mereka? Yaitu Petrus dan Yudas. Kedua tokoh ini cukup menarik. Kalau Anda mempelajari tokoh ini lebih dalam, mereka itu menarik untuk dibahas karena mereka itu mengalami begitu banyak pengalaman yang sama. Itu dia kenapa dalam hidup kita bisa mengalami kejadian yang sama tapi memilih respon yang berbeda. Mari kita bicara soal Petrus dan Yudas sebentar. Mereka berdua memiliki pekerjaan yang sama, pergi ke tempat yang sama, dan di saat yang bersamaan selama 3 tahun. Mereka melihat hal yang sama, seperti waktu Yesus memberikan 5.000 orang, memberi makan 5.000 orang, mereka berdua melihat mukjizat yang sama. Waktu Yesus menyembuhkan orang buta, mereka juga ada di sana. Dan di kitab Yohanes waktu pesta pernikahan sedang kehabisan anggur dan Yesus buat mukjizat di sana mengubah air menjadi anggur. Again, mereka ada di sana. Mereka bersama-sama bahkan memiliki hubungan personal yang sama dengan Yesus. Dan Alkitab juga mencatat bahwa mereka melakukan kesalahan yang sama. Mereka jatuh dalam dosa yang sama. Ingat gak waktu Yudas jual Yesus dengan 30 keping perak? Yudas ngajak ke Taman Getsemani dengan prajurit Roma dan bilang, orang yang gua cium itulah orang yang kalian cari. Dan waktu Yudas cium Yesus dikatakan dalam Matius 26 ayatnya ke-50. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? What a message. Detik Yudas sudah mengkhianati Yesus, dia tetap memanggil Yudas teman.
Tahukah Anda, sekalipun kita sering mewakili Yudas di zaman ini, kita sering menyakiti hati Tuhan, kita bahkan mengkhianati Tuhan, dan dengan berbagai macam hal kita jatuh di dosa yang sama, tapi dia tetap memanggil Anda dan saya teman. Karena dia selalu ingin kita kembali kepadanya, teman-teman. Siapapun Anda yang sedang nonton online service pagi hari ini, kalau Anda sudah merasa begitu jauh dengan Tuhan, ketahuilah bahwa dia selalu menanti Anda untuk kembali menjadi sahabatnya kembali. Come on. Dan Petrus, sama seperti Yudas, dia mengkhianati Yesus dengan menyangkal dia sebanyak 3 kali. Waktu Yesus bilang, Petrus, lo bakal nyangkal gue 3 kali. Hah? Kata Petrus, enggak lah, gue kan setia sama lo sampai akhir, gue bakal setia. Kata Yesus, enggak, gue jauh lebih kenal lo daripada diri lo sendiri. Dan waktu penyangkalan Petrus pertama kali dilakukan, itu kepada anak perempuan, anak kecil. Bukannya itu kakak yang sama-sama Yesus ya? Petrus ketakutan, dia bilang enggak, dan dia menyangkal sebanyak 3 kali. Yudas mengkhianati Yesus karena uang. Petrus mengkhianati Yesus karena rasa takut. Mereka berdua jatuh dalam dosa yang sama, dan Alkitab mencatat bahwa mereka memilih respon yang berbeda. Beberapa dari Anda perlu mendengar hal ini dengan sangat jelas. Kita mungkin sudah jatuh ke dalam dosa yang sama, mungkin kita gagal dalam hal tertentu, atau kita sedang mengalami masalah yang begitu berat saat ini. Tapi saya mau berkata bahwa Anda bisa memilih respon yang berbeda. Karena respon Anda terhadap kejadian Anda menentukan masa depan Anda. Nah, respon Anda menentukan masa depan Anda. Beberapa dari Anda mungkin sudah berpikir untuk menyerah saat ini. Tapi saya mau encourage Anda pagi hari ini. Masalah Anda bukanlah akhir dari segalanya. Percayalah bahwa Tuhan bisa menggunakan masalah Anda untuk menunjukkan kekuatannya. Bukankah dalam 2 Korintus 12 ayatnya ke-9 sudah berkata dengan sangat jelas, dalam kelemahanlah kuasaku, kata Tuhan, kuasaku menjadi sempurna. Dalam masalah kita, kuasa Tuhan jadi sempurna. Jangan menyerah. Mari kita izinkan Tuhan menunjukkan kuasanya dalam hidup Anda dan saya. Come on. Yang percaya kalau Anda bisa dikuatkan oleh kuasa Tuhan, saya minta di kolom komentar katakan yes, amen, I believe that. Come on. Ingat nih, kita semua memiliki kesempatan yang sama untuk memilih respon terhadap kejadian hidup kita. Ya, kesempatan yang sama. Yudas dan Petrus memiliki masalah yang sama, tetapi mereka memiliki respon yang jauh berbeda. Yudas mengisolasi diri dan menjauh dari komunitas. Sedangkan Petrus memilih untuk kembali pada kawanan murid-murid untuk berkomunitas. Tahukah Anda, memilih untuk sendiri gak pernah baik dalam hidup kita. Itu dia kenapa kita ada care di gereja. Di sana kita ditempatkan pada orang-orang yang peduli bukan hanya dengan keberhasilan kita, tapi juga dalam setiap masalah dalam hidup kita, teman-teman. Di saat sendiri, Yudas memilih solusi permanen untuk masalah yang sementara. Ya, dia bunuh diri. Dan kebalikannya dari Yudas, Petrus yang memiliki kesalahan yang sama, memilih untuk berkomunitas, dia bertobat dan kembali kepada Yesus. Petrus dikatakan menjadi pemimpin gereja perjanjian baru. Come on, dia bukan jemaat perjanjian baru, dia pemimpin gereja perjanjian baru. You name it, dia khotbah 3.000 orang bertobat, teman-teman. Masalah yang sama, respon yang berbeda, masa depan yang berbeda. Anyway, setiap tahun saya selalu setting goal dalam hidup saya. Salah satu yang selalu saya targetkan adalah pengembangan diri. Tahun ini saya komit mau selesaiin 1 buku 1 bulan. 1 bulan 1 buku. Karena bisa 2-3 buku per bulan kalau lagi tipis-tipis bukunya. Dan ini tahun keempat saya ngejalanin baca yang serius, dan saya sudah hampir selesaikan 100 buku sampai hari ini. Dan salah satu favorit saya di tahun ini adalah buku Fisiologi tentang menemukan kebahagiaan. Bukan buku rohani again, tapi ini adalah buku pengembangan diri sekuler yang dimana saya senang baca buku dari berbagai perspektif. Saya nggak anti. Dan buku ini menjelaskan research dan studi bagaimana cara membawa kebahagiaan di dalam hidup kita, teman-teman. Di bab pertama di buku ini membahas beberapa kunci untuk mencapai kebahagiaan. Tahukah Anda,
Semakin tinggi posisi Anda, semakin tinggi juga tekanannya. Semakin berkat Tuhan bertumbuh dalam hidup kita, semakin besar tanggung jawab dalam hidup kita. Itu dia kenapa kita butuh kebiasaan yang membuat kita selalu siap hari demi hari untuk mencapai respon terbaik kita atas setiap tantangan dalam kehidupan kita. Are you ready? Beberapa kunci menuju kebahagiaan yang bisa langsung Anda mulai besok. Yang pertama adalah 3 langkah. Ya, 3 langkah. Saya nggak suruh Anda daftar gym, saya nggak suruh Anda ikut CrossFit, saya nggak suruh Anda ikut camp dengan pelatihan semi-militer, tapi kita mulai dengan langkah kecil, yaitu 3 langkah sehari, teman-teman. Penelitian menunjukkan bahwa kesehatan mental dan emosional manusia terkoneksi dengan kesehatan fisiknya. Kita sering minta Tuhan kebahagiaan, tapi kenapa nggak kita mulai dari kesehatan fisik? Saya nggak expert dalam dunia olahraga, saya bukan ahlinya, tapi saya suka olahraga. Sebelum saya daftar ke gym, saya melakukan aktivitas lari 2-3 kali seminggu di Monas. Dan saya merasa sangat enteng, stres menurun, timbul perasaan bahagia, dan gajaran keluar ide-ide yang luar biasa pada saat saya berolahraga. Itu semua tidak terjadi karena perasaan saja, teman-teman, tapi penelitian mengatakan bahwa ada hormon endorfin yang keluar saat kita melakukan aktivitas olahraga. Ada begitu banyak manfaat ketika kita berolahraga. Dan bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah, teman-teman? Bagaimana Anda memperlakukan bait Allah? Saya teringat seorang teman yang begitu protektif dengan mobil pribadinya. Suatu kali dia cerita, kalau orang makan di mobil gua pasti gua omelin, termasuk anak gua. Wow, pasti dia sayang banget sama mobilnya. Tapi tahukah Anda kalau mobil rusak, Anda gak perlu khawatir karena Anda bisa ganti kapanpun yang Anda mau. 5 tahun aja kalau udah jelek, tinggal ganti baru. Masalah selesai. Dan masalahnya, dalam kehidupan kita cuma punya satu tubuh. Jadi mana kalau rusak kita gak bisa kayak mobil tinggal ganti baru. Kalau mobil aja butuh ganti oli tiap bulan, apalagi badan kita, teman-teman. Kalau mobil aja mesti di-tune up, apalagi tubuh kita, come on. Saya sadar topik tentang kesehatan, diet, jarang sekali diangkat di dalam rumah Tuhan, jarang banget dikhotbahin di gereja. Karena kita berpikir cuma spiritual doang yang paling penting untuk dibicarakan. Tapi sebelum kita terlalu jauh untuk melayani, memberi, belajar generous, kita harus belajar menghormati Tuhan dengan mengelola apa yang sudah Tuhan kasih dengan baik loh, teman-teman. Mulai besok nih saya rindu banget ngeliat sosial media teman-teman tuh muncul foto-foto aktivitas olahraga. Gak perlu muluk-muluk, jalan aja di komplek depan rumah 5-10 menit cukup untuk permulaan, gak usah muluk-muluk. Saya mau lari sejam 2 jam, enggak, 5 menit aja Anda keluar, Anda lakukan ini selama 1 minggu, Anda pasti akan merasakan perbedaan dalam kehidupan Anda. Dan poin saya yang kedua, random act of generosity. Menurut saya memberi kepada orang yang udah kenal itu udah biasa. Tapi gimana kalau tiba-tiba ada orang yang kita gak kenal terus bermurah hati sama kita? Pernah gak teman-teman ngerasain kemurahan hati orang lain secara tiba-tiba? Beberapa waktu lalu, waktu saya lagi mandi, tiba-tiba selesai mandi ada makanan di kamar. Saya kaget kok tiba-tiba ada makanan. Ternyata ada yang kirim buat saya katanya. Ini sering banget terjadi dalam kehidupan saya. Saya juga ingat waktu saya sekolah, saya mau banget punya sepatu basket, dan tiba-tiba di rumah ada sepatu basket. Saya bingung, ternyata ada orang yang ngasih buat saya, padahal saya gak minta. Dan beberapa waktu lalu tiba-tiba ada orang yang saya pribadi saya gak kenal, tiba-tiba ngasih saya masker begitu aja. Saya jadi ingat kata Yesus, bukankah lebih baik atau lebih berbahagia memberi daripada kita menerima? Masalahnya kita sering punya ekspektasi yang besar untuk melayani Tuhan, teman-teman, sehingga kita gak pernah mulai karena kita belum bisa menuju ke sana. Bukankah lebih baik memulai dari hal yang kecil daripada enggak sama sekali? Besok nih kalau misalnya teman-teman lagi makan di luar, misalnya di warteg, misalnya ya, jaga jarak jangan lupa. Coba traktir orang yang ada di sebelah Anda. Saya jamin dia pasti kaget. Dengan begitu teman-teman, saya percaya gak cuma dunia teman-teman yang berubah, tapi dunia di sekeliling Anda juga akan berubah. Beberapa waktu lalu saya coba dari hal kecil yang bisa saya lakukan. Memasak misalnya.
Coba saya masak masakan sederhana dan saya coba ajak orang untuk mampir makan. Saya bawa ke rumah keluarga, saya bawa ke rumah teman-teman, saya suruh mereka coba, saya suruh mereka makan. Hal sederhana yang saya lakukan hanya sedikit tapi membuat saya bahagia. Saya coba belajar share apa yang bisa saya punya, apa yang bisa saya bagikan, dan itu sangat membuat saya berbahagia, teman-teman. Dengan begitu saya percaya gak cuma dunia saya sekali lagi, tapi dunia sekeliling saya juga akan berubah, teman-teman. Dan kalau dunia kita berubah, besok waktu kita jalan keluar rumah, attitude kita juga udah berubah. Kita keluar rumah sambil jalan dan sambil ngomong, wah kota ini butuh gua nih, apa jadinya mereka tanpa gua. Lama-lama attitude kita jadi berubah karena dunia kita berubah. Trust me, ada perasaan bahagia yang keluar, yang luar biasa ketika Anda belajar memberi tanpa melihat lawan main Anda. Nah, kalau teman-teman lagi butuh rekomendasi film, lagi banyak waktu, coba deh nonton The Platform. Mumpung tema kita lagi generosity, karena film ini sangat berkaitan dengan generosity, teman-teman. Walaupun agak sadis ya, dan saya sarankan jangan nonton sambil makan. Coba deh ditonton. Dan yang ketiga adalah, jujur saya paling benci poin ini, tapi saya akan khotbah buat diri saya juga, yaitu puasa media sosial. Kita hidup di mana orang-orang terlalu sibuk untuk membandingkan diri mereka dengan orang lain lewat media sosial. Sehingga ada banyak kebaikan dalam hidup mereka yang gak kelihatan karena terlalu fokus ngelihat kebahagiaan orang lain. Istri saya pernah ngajak saya berbicara soal hal ini. Dia bilang handphone udah gantiin kalender, udah gantiin kamera, alarm, GPS, jam, kalkulator, dan banyak lagi. Tapi jangan sampai handphone juga menggantikan orang terdekat kita. Jangan sampai sosial media menggantikan orang terdekat kita, teman-teman. Mau gak sehari aja Anda hitungin pakai stopwatch, tiap kali Anda lihat sosial media, baik itu Instagram, Facebook, YouTube, Friendster, karena Budi masih pakai Friendster. Coba Anda nyalakan stopwatch dan pause setiap kali Anda sudah selesai dan continue kalau Anda lihat sosmed lagi. Begitu seharian. Coba Anda hitungin, Anda akan kaget berapa banyak waktu yang Anda habiskan buat sosial media ketimbang buat orang yang hidup di sekeliling Anda. Ya, Anda bakal kaget. Berdoa juga buat saya, karena ini buat saya pribadi gak mudah. Saya termasuk social media addict. Kemarin saya hampir seharian just looking my social media. Dan detik itu saya sadar saya terlalu banyak lihat media sosial karena kepala saya sampai pusing ngeliatin. Dan mata saya udah gak enak lagi lihat layar HP. Minggu ini gak usah muluk-muluk, saya ajak kalian untuk puasa media sosial selama 1 minggu. Sampai jam 6 sore kayak puasa makan. Kenapa sampai jam 6 sore? Karena jam 6 saya mau lihat yang berhasil puasa media sosial boleh update di story mereka dan tunjukin kalau saya berhasil hari ini untuk puasa sosial media. Seperti misalnya, kalau sehari berhasil, puji Tuhan 1 hari selesai. Setiap jam 6 selama seminggu, mari kita lihat perubahan apa yang terjadi pada hidup Anda dan saya. Dengan begitu, kita tidak menjadikan media sosial prioritas dalam kehidupan kita. Dan yang selanjutnya adalah 2 menit doa pagi. Serius cuma 2 menit? Iya. Tahu gak Anda bahwa lebih baik memulai dari hal terkecil daripada enggak sama sekali. Beberapa dari Anda mungkin sudah melakukan hal ini dari dulu. Tetapi beberapa dari Anda saya yakin belum pernah melakukan hal ini. Tahukah Anda bahwa doa mengubah segala sesuatu? Dengan menyertakan Tuhan di tempat pertama dalam waktu pertama kita, itu artinya kita sudah menyerahkan sisanya kepada Tuhan. 2 menit bukanlah patokan. 2 menit cuma jembatan untuk kita bisa bertatap muka sama Tuhan. Kalau Anda mau 1 jam, kalau Anda memulai berjam-jam, itu gak jadi masalah. Yang saya ingin Anda semua lakukan adalah memulai sebisa yang Anda lakukan. Dan ini adalah poin yang paling menarik, yang paling saya sukai, yaitu 5 ucapan syukur. Ya, 5 ucapan syukur. Setiap minggu Anda akhiri dengan menulis 5 ucapan syukur dalam hidup kita. Bersyukur adalah sikap yang paling tepat untuk kita jadikan kebiasaan. Karena apapun yang kau besar-besarkan akan menjadi besar. Jadi saya gak mau Anda membesarkan apa yang menjadi masalah Anda, tapi saya mau pastikan Anda punya respon yang tepat. Saya mau Anda membesarkan segala hal yang baik dalam hidup Anda. Suatu hari saya pernah menginjil ke suatu sekolah yang sangat kacau situasinya.
Saya cukup grogi karena sekolah ini sudah dihindari beberapa gereja karena gak tahan sama tingkah anak-anaknya. Suatu kali saya dipercayakan untuk megang kelompok kecil dan diskusi sama mereka. Dan saya mulai dengan sebuah permainan, yaitu permainan mengucap syukur. Saya minta mereka sebutkan satu orang satu hal baik yang terjadi dalam hidup mereka. Saya tahu beberapa dari mereka orang tuanya ada yang udah lama cerai, ada yang hampir dikeluarin dari sekolah karena udah berbulan-bulan nunggak uang sekolah karena orang tuanya sakit. Ada yang pernah dilecehkan secara seksual sama keluarganya, ada yang pernah hampir dibuang sama orang tuanya, dan lain sebagainya. Dan ini yang menarik, karena setiap dari mereka pasti memiliki satu ucapan syukur. Dan saya gak pakai khotbah, apalagi worship band, dan kami lakukan itu dan kami merasakan betul hadirat Tuhan turun atas setiap kami semua ketika kami mengucapkan satu ucapan syukur, satu orang satu. Pagi ini beberapa dari Anda saya percaya sedang mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup Anda. Pekerjaan Anda, kesehatan Anda, keluarga Anda, dan lain sebagainya. Apapun yang sedang menimpa Anda, saya tidak berkata kalau kita tidak membutuhkan orang lain. Cukup lakukan 5 poin yang tadi diberikan aja kita udah menang. Atau masalah kita sudah selesai. Enggak. Mungkin Anda kalau Anda perlu ke dokter, Anda harus ke dokter. Kalau Anda perlu komunitas, cari komunitas dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, ini yang terpenting. Jangan lupa untuk menyertakan apa yang Paulus sudah ajarkan dalam Filipi 4 ayatnya yang keempat. Akhirnya saya pakai firman Tuhan. Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi yang sedang menderita kesulitan, terjadi perpecahan. Paulus memberikan sebuah resep yang harus kita lakukan dalam segala situasi. Ingat, segala situasi. Karena dengan resep ini gak cuma dunia Anda yang berubah, tapi masa depan Anda juga akan berubah. Ini menarik karena Alkitab gak pernah ketinggalan zaman, teman-teman. Penelitian-penelitian selalu berkaitan sama Alkitab. Dengan bersyukur, kita sudah memutuskan untuk bersukacita di dalam Tuhan. Anda boleh lupa olahraga, Anda boleh lupa generous, Anda boleh lupa puasa media sosial, Anda boleh lupa doa pagi, Anda boleh lupa ngucap syukur, tapi Anda gak boleh lupa untuk melakukan Filipi 4 ayat keempat. Bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Boleh gak saya minta teman-teman jawab pertanyaan saya di kolom chat? Kita sapa-sapaan ya. Kapan kita harus bersukacita? Seberapa sering kita harus bersukacita? Betul sekali, Alkitab mengatakan senantiasa. Saya rasa ini sangat jelas. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saya suka Paulus, karena saya juga kadang kalau lagi khotbah suka ngulang poin-poin penting supaya jemaat gak ketinggalan. Kadang-kadang tuh saya suka bilang, Tuhan gak pernah gagal. Ya, Tuhan gak pernah gagal. Kenapa? Karena itu adalah poin penting. Nah, Paulus juga gitu. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kenapa diulangkan? Ini adalah poin yang sangat penting. Tahukah Anda kalau poin-poin yang kita pelajari barusan membuat kita bahagia? Bahagia itu sendiri adalah sebuah perasaan, teman-teman. Sebuah emosi sesaat. Dia datang dan pergi setiap saat dalam kehidupan kita. Dan cepat berlalu begitu aja. Kebahagiaan bukan kata yang buruk, tapi itu cuma sekedar emosi, teman-teman. Dan faktanya, Tuhan punya sesuatu yang lebih besar buat kita dan lebih dalam daripada itu. Tuhan menyebutnya dengan sukacita. Anda gak bisa menemukan sukacita dari masalah Anda, tapi Anda bisa memilih respon yang benar atas masalah Anda dan menghadapi masalah Anda dengan sukacita. Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Sebelum Anda pesimis dan mengkritik pesan saya yang panjang dari tadi, ngomongin panjang lebar, khotbah isinya cuma sukacita, lebih baik Anda coba hal ini dalam hidup Anda. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Anda gak bisa bilang saya bersukacita tanpa bersyukur, karena dengan bersyukurlah Anda bisa menunjukkan bahwa Anda sedang bersukacita, teman-teman. Beberapa dari Anda berusaha lari dan kabur dari masalah. Ingat perkataan saya, kejadian cuma 10%, masalah itu cuma 10%, 90% respon kita
adalah penentu masa depan kita. Nah, bagaimana kalau 90% itu ada masa depan ternyata? Bagaimana kalau 90% itu ada berkat Tuhan ternyata? Dan bagaimana kalau dari 90% itu ada perkara yang luar biasa? Makanya saya mau bukain mata teman-teman. Saya mau buka mata kita semua untuk melihat hal ini dengan sukacita, teman-teman. Dia katakan senantiasa. Respon yang harus kita lakukan dalam segala situasi yaitu bersukacita senantiasa. Nah, coba saya mau teman-teman jawab lagi di kolom komentar. Kalau kita lagi dapat promosi dalam pekerjaan kita harus apa? Yes, bersukacita. Kalau akhirnya Anda bisa menikah dan dengan penantian Anda yang sekian lama, apa yang harus Anda lakukan? That's right, bersukacita. Nah, beberapa orang saya lihat sambil nulis bersukacita sambil beriman dan senyum-senyum dalam hal ini. Nah, setelah nunggu bertahun-tahun untuk mendapat bayi dan akhirnya Tuhan berkati kita dengan seorang anak, apa yang harus kita lakukan? Bersukacita, betul sekali. Waktu dokter datang dan kasih kabar, selamat penyakit Anda sudah sembuh total, apa yang harus kita lakukan? Yes, bersukacita. Kalau Anda akhirnya dapat rumah yang sudah lama Anda doakan, apa yang harus Anda lakukan? Ya, bersukacita again. Tapi gini, dia gak bilang bersukacitalah dalam keadaan tertentu. Dia bilang senantiasa. Jadi kalau Anda kehilangan pekerjaan Anda saat ini, apa yang harus Anda lakukan? Ya, bersukacita. Ketika di umur senja Anda masih struggle untuk pernikahan, apa yang harus Anda lakukan? Bersukacita. Ketika Anda belum dikasih kesempatan sampai hari ini untuk memiliki seorang anak, apa yang harus Anda lakukan? Ketika Anda gak lagi punya cukup uang untuk bayar cicilan kredit, apa yang harus Anda lakukan? Dan kalau kita mau lanjut ke ayat 6, dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kalau lagi ada masalah, tekanan, stres, jangan khawatir. Jangan tenggelam di dalamnya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan tenggelam, tapi berdoa minta sama Tuhan. Jangan sambil ngedumel doanya, apalagi sambil ngacem Tuhan. Kalau gak dapet, gue udahan deh kali ini. Tapi kita naikin doa kita dengan ucapan syukur, teman-teman. Karena dengan begitu Anda sudah membawa hati Anda dengan sukacita di hadapan Tuhan. Dan ada janji dari ayat selanjutnya, kalau Anda melakukan hal tersebut. Di ayatnya yang ke-7 dikatakan begini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya suka dengan ayat ini. Damai sejahtera Allah. Kita gak butuh damai sejahtera Allah kalau kita lagi baik-baik aja. Anda gak butuh damai sejahtera kalau Anda lagi dipromosi. Anda gak butuh damai sejahtera kalau Anda lagi di atas gunung. Allah memberikan damai sejahtera karena Dia mau memberitahu kita bahwa sekalipun kita dalam masalah, goncangan dan tekanan hidup, Dia akan selalu ada bersama kita. Dan Dia akan mencukupkan segala keperluanmu, teman-teman. Kita akan melihat semua ini asalkan kita memilih bersukacita di dalam segala hal. Lo enak ngomong gitu. Lo gak ngerti masalah gue. Ini bukan masalah sehari, ini udah masalah bertahun-tahun. Dan sampai hari ini gue udah gak tahan. Listen to me. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, teman-teman. Betul, saya gak ngerti masalah teman-teman, saya gak ngerti masalah Anda, tapi Dia Allah yang melampaui segala akal. Kalau Anda lihat jalan buntu, Dia tetap lihat jalan, teman-teman. Dia tetap punya jalan. Kalau Anda gak mampu, Dia yang akan memampukan kita. Karena Dia sendiri yang bilang,
bahwa pencobaan manusia gak akan melebihi kekuatan kita, karena dia selalu ada buat kita, teman-teman. What is the next level of generosity? The next level of generosity adalah tidak memberi karena dia punya. Dia tidak memberi karena dia lagi bahagia dan lain sebagainya, tapi dia memberi karena dia bersuka cita. Saya selesai. Dan jangan lupa bersukacitalah senantiasa. Saya gak tahu permasalahan Anda saat ini, tapi dengan bersukacita ada damai sejahtera. Dan dengan begitu kita sudah berada di the next level of generosity. Amin.